Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Haida Hanun Natasha dengan NIM 0820 113333031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya pada UAS Visma 3. Nah, di sini saya tidak sendiri, ada teman saya, Farah. Untuk Farah bisa memperkenalkan diri, meliputi nama dan asal universitas. Baik, perkenalkan saya Nadia Farah dari UGM. Makasih. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan langsung saja masuk pada pembahasan. Saya langsung masuk ke jawaban pada nomor 1. Di sini saya membuat asumsi bahwa grafik yang digunakan memiliki titik-titik sebagai berikut. Pada sumbu X dan sumbu Y sendiri, saya mengalihkannya dengan 10 meter. Jadi titik-titik pada grafiknya nanti pada perhitungan dikalikan dengan 10 meter tersebut. Di sini ada titik A ini di 0,6, kemudian ada titik B di 3,5,0, kemudian ada titik C di 7,4. Nah, dari asumsi grafik yang sudah dibuat, kemudian saya membaginya. Pada soal nomor 1, kita diharuskan untuk mengasumsikan lintasan dari titik A sampai titik B. Jadi saya potong grafiknya, bisa dilihat pada gambar di bawahnya. Di sini saya menggunakan rumus umum, yaitu YAB sama dengan A E pangkat min BX kuadrat. Di mana jika nilai A dan B pada titik-titiknya itu dimasukkan, bisa didapatkan bahwa YAB sama dengan 6 E pangkat min 0,5 X kuadrat dengan batas X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 3,5. Kemudian saya lanjut ke soal nomor 2, yaitu mengasumsikan lintasan dari titik B ke titik C. Di sini grafik yang saya gunakan juga sama, tetapi di bawahnya saya memotong grafik dari titik B ke titik C. Bisa dilihat seperti gambar yang ada di bawahnya. Nah, untuk yang lintasan B sampai C ini, saya menggunakan rumus umum YBC sama dengan B cos kuadrat dalam kurung CX. Nah, kemudian dengan meninjau titik-titik yang sudah ada, didapatkan bahwa YBC sama dengan 4 cos kuadrat dalam kurung pi per 7X. Nah, apabila kedua asumsi persamaan yang sudah saya buat dijadikan dalam satu grafik, maka grafik yang diperoleh akan seperti berikut. Pada grafik yang biru itu menunjukkan lintasan dari titik A sampai titik B, kemudian untuk yang berwarna hijau itu mewakili lintasan titik B sampai titik C. Jadi jika dipotong grafiknya menurut saya sudah mirip dengan gambar yang sudah disediakan. Langsung saja selanjutnya saya akan masuk ke pertanyaan nomor 3. Jadi di pertanyaan nomor 3 ini kita ditugaskan untuk mencari panjang lintasan dari titik B ke titik C. Nah, di sini persamaan yang digunakan adalah ds kuadrat sama dengan dx kuadrat plus dy kuadrat. Di sini kita menggunakan D supaya titik-titik pada grafiknya itu terwakilkan semua. Nah, di sini kita membagi kedua ruas dengan dx kuadrat, yang kemudian akan didapatkan bahwa ds per dx kuadrat sama dengan 1 plus dy per dx kuadrat. Kemudian kedua ruas kita akarkan, yang kemudian didapat bahwa ds per dx sama dengan akar 1 plus y aksen bc kuadrat. Nah, di sini kemudian untuk mencari ds-nya sendiri, kita memindahkan ruas dx-nya sehingga didapatkan ds sama dengan akar 1 plus y aksen bc kuadrat dx. Kemudian untuk menentukan nilai S yang akan diperoleh, itu kita mengintegralkan ds.
yang kemudian didapatkan S sama dengan integral dari akar 1 plus Y aksen BC kuadrat. Kemudian selanjutnya untuk mencari S kita harus mengetahui nilai Y aksen BC-nya sendiri itu berapa. Nah, jadi untuk Y aksen BC kita langsung menurunkan dari YBC-nya yang kemudian didapat bahwa Y aksen BC sama dengan min 4/7 Pi sin 2 Pi per 7X. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari S, di mana S ini adalah integral dengan batas bawah 3,5 dan batas atasnya 7 dari akar 1 min 4/7 Pi sin 2 Pi per 7X. Nah, di sini karena perhitungan analitiknya susah untuk diselesaikan, maka perhitungan dilakukan menggunakan kalkulator yang didapatkan bahwa nilai S dari persamaan yang sudah saya buat di sini bernilai valid karena nilai S-nya sendiri berada pada interval di antara 3,5 dan 7,5. Nah, 3,5 sendiri itu merupakan batas bawahnya. Kemudian 7,5 didapatkan dari 3,5 ditambah 4. Nah, wis. Karo, kok di-cut. Dulu nomor 4, gak iso pisan. Lanjut aja. Ini nomor 4 terakhir. Apa nih? Gak paham aku yang jelas ini. Wis apa? Kemudian saya lanjut langsung masuk ke nomor 4. Tentu saja jawaban saya tidak, karena di sini hanya 2 persamaan yang bisa menghasilkan waktu minimum, sedangkan persamaan yang saya buat sudah pasti tidak menghasilkan waktu minimum. Hal ini bisa dibuktikan dengan kita meninjau energi pada titik A dan titik B. Nah, di sini didapatkan energi titik A itu sama dengan mGy. Nah, di sini yang memiliki nilai hanya energi potensialnya saja karena dia memiliki ketinggian namun tidak memiliki kecepatan yang mengakibatkan nilai energi kinetiknya akan sama dengan 0. Kemudian di sini ada energi pada titik B. Nah, energi pada titik B ini sama dengan setengah mv kuadrat, di mana titik B ini tidak memiliki ketinggian namun dia memiliki kecepatan, sehingga energi potensialnya sama dengan 0. Kemudian dari sini bisa didapatkan bahwa energi pada titik A akan sama dengan energi pada titik B, di mana persamaannya akan menjadi mGy sama dengan setengah mv kuadrat. Kemudian didapatkan bahwa V kuadrat sama dengan 2GY dan V sama dengan akar dari 2GY. Nah, V di sini sama dengan ds per dt, di mana dt berarti sama dengan ds per V. T akan sama dengan 1 per akar 2G, integral dari akar 1 plus X aksen AB kuadrat per akar Y dy. Kemudian saya lanjutkan di sini kita mulai memasuki bagian yang membahas mengenai persamaan Euler. Di sini ada D per dy dalam kurung delta F per delta X aksen dikurangi delta F per delta X sama dengan 0. Dengan nilai F yang sudah didapatkan, F sama dengan akar 1 plus X aksen AB kuadrat per Y. Kemudian di sini kita menghitung do F per dx-nya. Nah, di sini didapatkan bahwa do F per do X sama dengan 0. Kemudian kita juga menghitung D per dy dalam kurung do F per do X aksen. Di sini disama dengankan 0, di mana do F per do X aksen sendiri itu bisa dituliskan do per do X aksen dikali dengan F, di mana F-nya adalah akar 1 plus X aksen AB kuadrat per Y. Nah, kemudian karena lagi-lagi
persamaan ini tidak bisa diselesaikan numeriknya secara manual, jadi perhitungannya dilakukan menggunakan aplikasi yang kemudian didapatkan bahwa nilai X aksen AB per akar Y dikali akar 1 plus X aksen AB kuadrat adalah bukan konstanta. Sekian penjelasan dari saya. Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu didiskusikan atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai soal nomor 1 dan soal nomor 2. Pada persamaan YAB dan YBC, apakah angka-angkanya sudah pasti dan apakah nilainya bisa diubah? Lalu pertanyaan kedua, mengacu pada soal nomor 4, mengapa EA dapat dikatakan sama dengan EB? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, sekaligus menjelaskan bagaimana saya mendapatkan nilai-nilai pada YAB dan YBC-nya. Nah, untuk yang pertama yaitu YAB. Di sini saya menggunakan rumus umum YAB sama dengan A E min B X kuadrat. Nah, di sini kita perlu meninjau titik A dan titik B. Yang pertama kita meninjau titik A terlebih dahulu. Nah, di mana titik A ini memiliki nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 6. Ini X sama dengan 0 dan Y sama dengan 6 ini didapatkan dari asumsi grafik yang sudah saya buat. Kemudian tinggal dimasukkan saja. Di sini nilai Y-nya sama dengan 6, berarti saya tuliskan dulu rumusnya YAB sama dengan AE min B X kuadrat. Di sini YAB-nya sama dengan 6. Kemudian A E pangkat min 0 kuadrat. Di sini didapatkan bahwa A sama dengan 6 karena E pangkat 0 sendiri akan bernilai 1. Kemudian lanjut meninjau titik B. Meninjau titik B, di mana titik B sendiri memiliki X sama dengan 3,5 dan Y sama dengan 0. Kemudian tinggal dimasukkan saja YAB sama dengan AE min BX kuadrat. Nah, setelah menuliskan rumus umumnya, bisa dimasukkan saja di sini YAB, Y-nya sama dengan 0, kemudian A, E pangkat min B, X-nya 3,5 dikuadratkan. Nah, di sini kemudian dilakukan perhitungan sampai pada akhirnya didapatkan bahwa nilai B sama dengan 0,5. Nah, di sini nilai A sudah didapatkan dan nilai B-nya juga sudah didapatkan. Langsung saja disubstitusikan ke rumus umumnya. Substitusi. Yang kemudian didapatkan bahwa YAB sama dengan 6 E min 0,5 X kuadrat. Nah, di sini persamaan yang didapatkan sama seperti persamaan yang saya tulis pada penjelasan sebelumnya. Dan apakah nilai ini tetap untuk kasus asumsi yang sudah saya buat, ini nilainya tetap seperti ini. Karena kalau misal dari A dan B-nya ada yang diubah, maka grafik yang terbentuk pun akan berbeda dari grafik asumsi yang sudah saya buat. Nah, tapi jikalau memang akan berubah asumsi grafiknya, nilai A dan B ini bisa berubah. Begitu. Kemudian saya masuk ke penjelasan YBC. Nah, YBC ini mengacu pada nomor 2, di mana cara yang dilakukan juga sama.
yaitu meninjau dari masing-masing titik. Di sini rumus umum yang saya gunakan yaitu YBC sama dengan A cos kuadrat PX. Nah, kemudian kita meninjau dari masing-masing titik, yaitu meninjau dari titik B, yang kemudian didapatkan bahwa nilai B, oh maaf, ini di persamaan umumnya A itu nanti sama dengan B dan B di sini akan sama dengan C. Nah, jadi nanti B itu akan sama dengan 4 kalau sesuai sama perhitungan. Kemudian kita juga meninjau dari titik C. Yang kemudian dari titik C ini akan didapatkan nilai pi per 7. Nah, jadi ini saya tidak menjelaskan perhitungannya secara rinci karena ini cara yang dilakukan sama seperti penjelasan pada YAB-nya sendiri. Kemudian dari nilai B dan C yang sudah didapatkan, kita substitusikan lagi ke persamaan umumnya, yang kemudian akan didapatkan bahwa YBC akan sama dengan 4 cos kuadrat pi per 7x. Nah, rumus yang saya tuliskan ini juga sudah sama dengan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan apakah ini bisa diubah? Lagi-lagi jawaban saya, untuk asumsi grafik yang sudah saya buat, nilai titik B dan titik C ini tetap seperti ini karena jikalau memang dirubah akan merubah bentuk grafiknya juga gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan yang mengacu pada soal nomor 4. Kenapa energi pada titik A bisa sama dengan energi pada titik B? Nah, jadi di sini di soal sudah dikatakan bahwa roller coaster ini akan meluncur tanpa hambatan. Nah, kalau misalnya sudah dicantumkan bahwa ini tanpa hambatan, berarti di sini berlaku hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik pada setiap titik pada lintasannya akan sama. Jadi semisal saya ambil ada titik di sini dan titik di sini. Ini titik yang pertama, ini ada titik yang kedua. Nah, energi mekanik pada kedua titik ini akan sama karena lagi-lagi pada soal sudah dicantumkan bahwa di sini roller coaster akan meluncur tanpa hambatan. Nah, untuk hukum kekekalan energi mekanik sendiri berarti berlaku bahwa energi pada titik A akan sama dengan energi pada titik B. Nah, itu sekian jawaban dan penjelasan dari saya. Apakah sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Jikalau memang sudah tidak ada diskusi lagi, maka saya akan akhiri penjelasan saya pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada teman saya yang sudah menyempatkan waktunya dan mau berdiskusi bersama saya. Kemudian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.